Sebuah senyum penuh ejekan dan rasa superioritas terukir di bibirnya. Riana Sari, dengan tas tangan bermerek di sisinya, merasa telah memenangkan hidup. Ia hendak menyapa mantan kekasihnya, Arya, yang ia temukan duduk sendirian di sebuah kafe, dalam balutan jaket hijau sederhana yang ia yakini adalah seragam ojek daring. Di benaknya, ini adalah bukti nyata kegagalan Arya dan validasi atas pilihannya di masa lalu untuk mengejar kemapanan. Namun, sebuah pertemuan tak terduga dengan kekasihnya sendiri, Doni, akan membalikan semua asumsi dan keyakinan Riana secara telak. Mengapa jaket sederhana itu menyimpan rahasia kesuksesan yang luar biasa? Dan apa yang akan terjadi saat Riana menyadari pria yang ia hina habis-habisan adalah atasan dari kekasihnya sendiri? Di tengah riuhnya kopi senja, tempat kaum urban mencari inspirasi atau sekadar tampil sibuk, Riana Sari duduk gelisah. Aroma kopi robusta yang baru diseduh bercampur alunan jazz lembut, tidak mampu menenangkan hatinya yang bergejolak. Ia menghela napas untuk yang ketiga kalinya dalam 10 menit. Jari lentiknya yang dihiasi cat kuku merah, sesekali mengusap tas tangan bermerek yang sengaja ia pamerkan di meja. Label berkilau itu adalah penegasan status yang baginya lebih penting dari harga diri. Doni, kekasihnya, seorang staf perusahaan properti besar, berjanji akan menjemputnya. Jika bukan karena Doni, Riana tak akan sudi membuang waktu berharganya sendirian. Matanya yang jelalatan menyapu seisi kafe, menilai setiap pengunjung dengan tatapan menghakimi. Pasangan muda yang cekikan, mahasiswa yang sibuk dengan gawai, pekerja kantor yang terlihat lesu. Hingga pandangannya terpaku pada seorang pria yang duduk sendirian di dekat jendela. Pria itu mengenakan jaket bomber berwarna hijau army. Punggungnya tegap, wajahnya fokus menatap layar tablet, seolah dunia di sekelilingnya tak ada. Awalnya Riana tak peduli, namun semakin lama ia mengamati, ada sesuatu yang terasa familiar. Ia menyipitkan mata, mencoba mengingat postur tubuh itu, cara ia menyibakkan rambutnya yang sedikit gondrong ke belakang telinga, dan garis rahangnya yang tegas saat berkonsentrasi. Kepingan memori lama mulai menyatu. Pria itu kemudian mengangkat kepala, menyeruput kopi. Wajahnya tersorot cahaya senja, dan seketika Riana terkesiap. Arya Wiguna. Mantan kekasihnya di bangku sekolah menengah atas, cinta monyet yang kandas 10 tahun lalu. Wajahnya lebih matang, namun Riana yakin 100% itu adalah dia. Jantungnya berdebar, bukan karena rindu, melainkan campuran terkejut dan rasa superioritas yang aneh. Pikirannya langsung berpacu. Untuk apa Arya di sini? Jaket hijau itu, jam sibuk pulang kerja, sendirian menatap gawai dengan intens. Sebuah seringai tipis mulai terbentuk di sudut bibirnya. Itu adalah pola yang sangat ia kenali dari para pengemudi ojek daring. Ojek online, bisiknya pada diri sendiri, nyaris tanpa suara. Perasaan puas yang tak bisa dijelaskan menjalari dirinya. Tentu saja. Memorinya terlempar kembali ke koridor sekolah yang ramai dan aroma buku perpustakaan. Arya di masa sekolah adalah sosok yang cerdas dan baik hati. Namun menurut Riana, ia terlalu santai. Baginya, kebahagiaan adalah bermain gitar di sore hari dan membaca buku fiksi ilmiah, bukan menyusun rencana 5 tahun ke depan atau memikirkan jenjang karir. Sementara Riana sejak dulu punya mimpi yang jelas. Kehidupan mapan, pasangan yang punya masa depan cerah, dan status sosial yang bisa dibanggakan. Ia ingat percakapan terakhir mereka di taman belakang sekolah. Kita punya tujuan hidup yang beda, Arya, katanya waktu itu dengan nada tegas yang dibuat-buat. Aku butuh kepastian, bukan cuma angan-angan. Arya hanya menatapnya dengan tenang. Tidak marah, hanya sebersit kekecewaan di matanya. Kebahagiaan itu sederhana, Ri. Bukan berarti aku tidak punya mimpi. Hanya saja caraku melihatnya berbeda denganmu. Kalimat itu terngiang kembali. Cara melihat yang berbeda, cibirnya dalam hati. Ya, dan perbedaan itu kini terpampang nyata. Ia bersama Doni, seorang staf di perusahaan properti besar. Sementara Arya berakhir dengan menunggu orderan di sebuah kafe. Baginya, ini adalah validasi. Bukti nyata bahwa keputusannya bertahun-tahun lalu adalah yang paling tepat. Pria itu, dengan jaket hijaunya, adalah simbol dari masa depan tanpa kepastian yang berhasil ia hindari. Rasa iba yang dibuat-buat bercampur kepuasan diri mendorongnya untuk berdiri.
Ia merapikan gaunnya, menyentuh rambutnya sekilas, lalu melangkah percaya diri menuju meja Arya. Ia akan menyapanya, menunjukkan betapa hidupnya kini jauh lebih baik. Ini akan menjadi reuni yang sangat menarik. Langkah Riana berhenti tepat di samping meja Arya. Dengan senyum yang telah ia latih di depan cermin, ia memulai percakapan dengan nada yang dibuat-buat, seolah ini adalah pertemuan paling menyenangkan di dunia. Arya Wiguna, kan? Ya ampun, dunia sempit banget bisa ketemu di sini. Serunya, sedikit lebih keras dari yang seharusnya, cukup untuk menarik perhatian beberapa pengunjung di dekatnya. Arya mengangkat kepala dari tabletnya. Alisnya terangkat sedikit karena terkejut. Namun sedetik kemudian sebuah senyum ramah yang tulus tersungging di bibirnya. Riana Sari. Wow, ini kejutan. Apa kabar? Silakan duduk. Enggak usah. Aku cuma sebentar. Kok? Tolak Riana halus sambil melambaikan tangannya. Ia harus tetap berdiri agar posisinya terlihat lebih dominan. Kabarku baik? Baik banget, jawabnya dengan penekanan. Tanpa diminta, Riana langsung meluncurkan ceritanya. Aku lagi nungguin Doni, pacarku. Dia lagi ada urusan penting di gedung seberang. Tahu kan? PT Cipta Megah Propertindo, perusahaan properti yang lagi naik daun itu. Nah, dia kerja di sana. Posisinya juga bagus. Lagi sibuk banget ngurusin proyek-proyek besar. Makanya aku yang disuruh samperin ke sini. Cerocosnya, sengaja melebih-lebihkan peran Doni. Setelah puas memamerkan kehidupannya, ia mengalihkan perhatian sepenuhnya pada Arya. Tatapannya meneliti Arya dari ujung rambut sampai ujung sepatu sebelum akhirnya berhenti lama pada jaket hijau yang dikenakannya. Kamu sendiri gimana setelah lulus? Kelihatannya sibuk juga, ya? Tanyanya dengan nada yang dibuat-buat penuh simpati. Ia sengaja berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Nungguin orderan? Pertanyaan itu meluncur begitu saja, tajam namun dibungkus dengan senyum manis. Sebelum Arya sempat menjawab, Riana kembali tertawa kecil seolah baru saja melontarkan lelucon terbaik. Ngomong-ngomong jaket kamu warnanya kok ikonik banget, katanya sambil terkekeh. Masih ingat aku, kan? Apa jangan-jangan sengaja pakai warna hijau begini biar gampang dicari? Aduh, jangan bilang kamu gagal move on. Sepanjang rentetan kalimat Riana, Arya hanya diam mendengarkan. Ia tidak menyela, tidak membela diri, apalagi menunjukkan ekspresi tersinggung. Ia hanya menyesap kopinya sekali lagi. Senyumnya tidak luntur sedikit pun. Seolah semua ucapan Riana hanyalah angin lalu. Matanya yang tenang menatap Riana, membuatnya merasa menang sekaligus sedikit aneh. Setelah Riana menyelesaikan monolognya, Arya akhirnya bersuara dengan nada yang sama sekali tidak terpengaruh. Kamu nggak banyak berubah, Ri. Selalu bisa membuat suasana jadi menarik. Kalimat Arya barusan terasa seperti sebuah pujian di telinga Riana. Tentu saja dia menarik. Dulu, dan terutama sekarang dengan kehidupannya yang glamor dan kekasih yang menjanjikan, ia merasa di atas angin. Menarik gimana? Aku kan cuma bertanya apa adanya. Balas Riana berpura-pura polos. Ia kembali menekan. Jadi beneran nih sibuk banget, ya? Kelihatannya sampai harus nongkrong di kafe jam segini. Arya terkekeh pelan seolah geli dengan desakan Riana. Bukan nungguin orderan, kok? Jawabnya santai. Akhirnya memberikan jawaban yang lebih spesifik. Aku sekarang kerja di bidang properti. Properti? Satu kata itu langsung diproses oleh otak Riana. Pikirannya langsung melompat ke skenario yang paling mungkin menurutnya. Agen, broker lepas, atau marketing lapangan yang membawa brosur dari satu perumahan ke perumahan lain. Itu pekerjaan yang lebih baik dari ojek daring, tentu saja. Tapi tetap saja bukan sesuatu yang bisa dibanggakan di lingkarannya. Oh, properti. Nadanya berubah menjadi seolah-olah kagum, padahal penuh dengan asumsi yang merendahkan. Wah, bagus dong jadi agen marketing, ya? Semangat, ya? Dengar-dengar komisinya gede, kan, kalau berhasil dapat klien. Arya tidak mengiyakan, namun juga tidak membantah. Ia hanya tersenyum, dan senyumannya kali ini terasa berbeda. Bukan lagi sekadar senyum ramah biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam di sana. Sesuatu yang tidak bisa Riana baca.
Itu adalah senyum seseorang yang tahu lebih banyak dari yang ia katakan. Senyum seseorang yang menyimpan kartu as di tangannya. Ya, begitulah, Ri. Selalu ada yang harus dikerjakan untuk masa depan, kata Arya, lagi-lagi dengan jawaban yang mengambang namun penuh makna. Untuk sesaat ketenangan Arya yang mutlak itu membuat Riana sedikit goyah. Seharusnya Arya merasa malu, atau setidaknya sedikit canggung saat profesinya yang biasa saja itu dibicarakan. Tapi pria di hadapannya ini tampak begitu nyaman dan percaya diri dalam balutan jaket hijaunya. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda minder di wajahnya. Kenapa? Keraguan itu hanya sekelebat. Egonya yang besar dengan cepat mengambil alih lagi. Ah, sudahlah, batinnya menepis perasaan aneh itu. Mungkin dia memang sudah pasrah dengan nasibnya. Atau mungkin dia sedang berusaha menjaga citra di depan calon klien potensial. Siapa tahu aku dan Doni butuh rumah baru, kan? Pikiran itu membuatnya kembali merasa superior dan memegang kendali. Dengan perasaan menang, Riana mengalihkan pandangannya ke pintu masuk kopi senja. Ia sudah tidak sabar ingin Doni segera datang. Pertunjukan puncaknya, di mana ia bisa memamerkan Doni pada Arya, akan segera dimulai. Seakan doanya terkabul, bel kecil di atas pintu kopi senja berdentang, menandakan ada pelanggan baru yang masuk. Sosok Doni muncul, tampak sedikit terburu-buru. Kemeja birunya sedikit kusut dan lengannya sudah digulung hingga ke siku. Wajahnya menyiratkan kelelahan setelah seharian bekerja keras di kantor. Matanya langsung menemukan Riana di sudut ruangan. Senyum lega terukir di wajahnya. Sayang, maaf lama, ya, sapanya sambil berjalan cepat mendekat. Tadi ada revisi mendadak dari manajer. Dokumen penting buat klien harus beres sore ini juga, benar-benar tidak bisa ditunda, jelasnya sambil mengusap peluh di dahinya. Riana tersenyum puas. Inilah saatnya, momen yang ia tunggu-tunggu. Ia hendak membalas ucapan Doni sambil melirik penuh kemenangan ke arah Arya, seolah berkata, lihat, ini pasanganku. Sibuk dengan urusan penting, tidak sepertimu. Namun, sebelum sepatah kata pun sempat keluar dari bibirnya, tatapan Doni mengikuti arah pandang Riana dan mendarat pada pria yang duduk tenang di hadapannya. Perubahan itu terjadi dalam sekejap. Senyum di wajah Doni langsung membeku. Matanya yang tadinya tampak lelah, kini melebar karena terkejut. Punggungnya yang tadi sedikit membungkuk karena capek, kini sontak tegak lurus. Ekspresinya dalam sepersekian detik berubah dari santai menjadi tegang, canggung, dan penuh hormat. Riana mengerutkan keningnya. Bingung, reaksi ini sepenuhnya di luar skenarionya. Kenapa Doni berekspresi seperti itu? Ia terlihat seperti seorang murid yang tertangkap basah sedang bermain-main oleh kepala sekolahnya yang paling galak. Bukan seperti seorang pria yang bertemu dengan teman lama kekasihnya yang ia anggap remeh. Doni sama sekali tidak memedulikan kebingungan Riana. Ia seolah lupa pada kehadiran kekasihnya itu. Dengan langkah yang hati-hati, ia mengambil satu langkah maju melewati Riana. Fokusnya 100% tertuju pada Arya Wiguna. Dengan napas yang sedikit tertahan, Doni membuka mulutnya, bersiap untuk menyapa pria berjaket hijau itu. Waktu seakan berjalan melambat bagi Riana. Ia menatap Doni yang berdiri kaku, lalu pada Arya yang masih menunggunya bicara dengan ekspresi tenang yang sama. Selamat sore, Pak Arya. Suara Doni terdengar sangat formal, sama sekali berbeda dengan nada bicaranya pada Riana beberapa detik lalu. Mohon maaf sudah membuat Bapak menunggu. Ini dokumen penawaran yang Bapak minta sudah saya periksa ulang. Pak Arya, telinga Riana berdengung. Kata sapaan penuh hormat itu menghantamnya seperti sebuah tamparan keras yang tak terlihat. Ia melihat Doni menyodorkan sebuah map tebal berwarna biru dengan logo PT Cipta Megah Propertindo. Perusahaan yang selalu Riana banggakan tercetak jelas di sampulnya. Arya menerimanya dengan santai. Ia tidak lagi terlihat seperti teman lama yang kebetulan bertemu. Kini ia memancarkan aura wibawa yang tak terbantahkan. Ia membuka map itu, memeriksa sekilas isinya dengan tatapan seorang atasan yang mengevaluasi pekerjaan bawahannya. Bagus. Terima kasih, Doni, kata Arya. Suaranya terdengar tenang, namun tegas. Pastikan semua data pendukungnya sudah lengkap. Saya tidak mau ada kesalahan saat presentasi dengan klien besok. Baik, Pak, sudah saya siapkan semua, jawab Doni sigap.
Pikiran Riana menjadi kosong. Potongan-potongan informasi itu, logo perusahaan di map, panggilan, Pak, dari Doni, pembahasan tentang klien dan presentasi, berputar-putar di kepalanya sebelum akhirnya menyatu menjadi sebuah kesimpulan yang mengerikan dan absurd. Gema dari suaranya sendiri tiba-tiba terdengar begitu nyaring di telinganya. Mengejeknya tanpa ampun, nungguin orderan, jadi agen marketing, ya. Jangan-jangan gagal move on. Setiap kata yang ia lontarkan dengan sombong beberapa menit yang lalu kini kembali, dan menikamnya tepat di ulu hati. Wajahnya terasa panas dan dingin di saat yang bersamaan. Tangannya yang memegang ponsel terasa lemas. Arya Wiguna, mantan kekasihnya yang ia anggap remeh. Pria berjaket hijau yang ia kira ojek daring, atau broker properti kelas bawah. Dia adalah manajer Doni, manajer pemasaran PT Cipta Megah Propertindo. Dunia Riana runtuh dalam keheningan. Pria yang ia rendahkan ternyata adalah atasan dari pria yang selama ini ia agung-agungkan. Semua kesombongannya hancur berkeping-keping dalam sekejap, hanya menyisakan rasa malu yang luar biasa pekat dan tak tertahankan. Riana masih terpaku di tempatnya. Telinganya berdenging dan pandangannya sedikit kabur. Semua suara di kafe yang ramai itu seakan meredam, kecuali gema suara Doni yang memanggil Arya dengan sebutan, Pak. Ia bahkan tidak menyadari kapan Arya selesai memeriksa dokumen itu. Arya menutup kembali map biru tersebut dengan gerakan mantap. Baik, ini saja untuk hari ini. Kamu boleh pulang, Doni. Terima kasih atas kerja kerasnya, ucapnya pada Doni dengan nada seorang atasan yang menyudahi rapat. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak Arya, jawab Doni patuh. Kemudian tatapan tenang itu beralih pada Riana yang berdiri seperti patung. Tidak ada jejak kemenangan atau cemoohan di mata Arya. Hanya ekspresi datar yang entah kenapa terasa jauh lebih menusuk daripada amarah. Senang bertemu lagi denganmu, Riana, katanya dengan suara yang sama ramahnya seperti di awal pertemuan mereka. Jaga diri baik-baik, ya. Setelah memberikan sebuah anggukan sopan terakhir kepada mereka berdua, Arya berbalik. Dengan langkah santai dan percaya diri, ia berjalan menuju pintu keluar, menghilang di balik pintu kaca, meninggalkan keheningan yang luar biasa canggung di antara Riana dan Doni. Riana tidak bisa bergerak, lidahnya terasa keluh. Otaknya mencoba memproses semua yang baru saja terjadi, namun gagal. Kepalanya terasa pening, dipenuhi bayangan senyum misterius Arya yang kini ia pahami sepenuhnya, dan kata-katanya sendiri yang penuh kesombongan. Doni yang akhirnya bisa bernapas lega setelah atasannya pergi, menoleh pada Riana. Ia baru menyadari ekspresi pucat dan aneh di wajah kekasihnya. Sayang, kamu kenapa diam saja? Kamu sakit? Tanyanya dengan nada khawatir. Melihat Riana yang masih membisu, Doni menyambung lagi dengan nada ringan, mencoba mencairkan suasana. Loh, kamu kenal sama Pak Arya? Tadi kayaknya sempat ngobrol. Manajer aku itu orangnya aslinya baik, RI, tapi kalau soal kerjaan tegasnya minta ampun. Aku sering deg-degan kalau dipanggil ke ruangannya. Pertanyaan dan pujian tulus dari Doni untuk Arya menjadi pukulan terakhir yang menghancurkan sisa-sisa harga diri Riana. Kekasih yang ia banggakan ternyata begitu mengagumi, dan takut pada pria yang baru saja ia hina habis-habisan. Ia hanya bisa menatap kosong ke arah pintu, tak mampu menjawab, sementara rasa malu membakar seluruh wajah dan hatinya. Ayo pulang. Hanya itu kata yang berhasil keluar dari bibir Riana. Lebih terdengar seperti bisikan putus asa daripada sebuah ajakan. Doni, meskipun masih dipenuhi kebingungan melihat sikap aneh kekasihnya, mengangguk. Oh, oke. Ayo. Perjalanan singkat dari meja kafe menuju area parkir terasa seperti perjalanan paling panjang dalam hidup Riana. Ia berjalan dengan kepala menunduk, tidak sanggup menatap wajah Doni, takut kekasihnya itu bisa melihat dengan jelas rasa malu yang terpampang di wajahnya. Saat mereka melangkah keluar dari lobi kafe, sebuah bunyi, bip-bip, lembut terdengar diikuti oleh kedipan lampu dari sebuah SUV besar yang terparkir tidak jauh dari mereka. Mata mereka tanpa sadar tertuju pada sumber suara. Sebuah Mitsubishi Pajero Sport tahun 2024 baru, berwarna hitam metalik berdiri gagah di sana. Kilaunya yang sempurna memantulkan cahaya lampu parkir yang mulai menyala. Mobil itu tampak begitu kontras dengan kendaraan lain di sekitarnya. Kemudian mereka melihat Arya berjalan santai ke arah mobil itu.
Ia membuka pintu pengemudi tanpa menoleh sedikit pun ke arah mereka, masuk, dan menyalakan mesin. Suara mesin diesel modern yang halus namun bertenaga menggeram pelan. Sebuah suara kemapanan yang terdengar begitu asing di telinga Riana saat ini. Mobil mewah itu kemudian meluncur mulus keluar dari tempat parkir, bergabung dengan arus lalu lintas sore hari, dan dalam sekejap lampu belakangnya yang elegan menghilang di tikungan. Doni berdecak kagum tanpa sadar. Gila, mobil baru lagi, Pak Arya keren banget. Gumamnya, lebih pada diri sendiri. Ucapan itu menyadarkan Riana akan realitasnya. Doni berjalan ke motor matic Honda Vario-nya yang terparkir di antara puluhan motor lain. Ia membuka jok, mengeluarkan 2 helm standar SNI. Nih, pakai, kata Doni sambil menyodorkan 1 helm ke arah Riana. Riana menerima helm itu dengan tangan hampa. Gerakannya seperti robot saat ia memakainya dan naik ke jok belakang motor. Doni menyalakan mesin dan motor pun melaju, menyelip di antara mobil-mobil yang merayap di tengah kemacetan jam pulang kerja. Angin menerpa wajahnya. Klakson bersahut-sahutan. Tapi Riana tidak merasakan apa-apa. Di dalam kepalanya, adegan di kafe terus berulang seperti film rusak. Senyum tenang Arya. Suara sombongnya sendiri. Kilau gagah Pajero Sport. Dan kini getaran mesin motor matic yang terasa begitu nyata di bawahnya. Di tengah deru lalu lintas senja itu, di atas jok motor kekasihnya, Riana akhirnya mengerti, bukan Arya yang telah gagal, tapi dirinya sendiri yang gagal menilai seseorang lebih dari sekadar jaket yang ia kenakan dan cerita yang ia karang sendiri di kepalanya. Jaket hijau yang sederhana bisa saja menyembunyikan kesuksesan yang luar biasa. Sementara kesombongan yang dipamerkan justru seringkali menyembunyikan kesuksesan dan kedewasaan yang sesungguhnya. Roda kehidupan selalu berputar, dan pelajaran paling berharga adalah untuk senantiasa rendah hati dan menghargai siapapun yang kita temui dalam perjalanan. Di penghujung cerita, Riana harus menelan kenyataan pahit yang menghancurkan semua kesombongannya. Di atas jok motor kekasihnya, ia merenung. Perjalanan singkat dari kafe terasa seperti perjalanan terberat dalam hidupnya, diiringi suara klakson dan deru mesin motor yang tak lagi terasa asing. Ia akhirnya mengerti bahwa harga diri tidak pernah bisa diukur dari merek tas, pekerjaan pasangan, apalagi dari jaket yang dikenakan seseorang. Kisah ini adalah cerminan bagi kita semua, bahwa kesombongan akan selalu menutupi kerapuhan. Sementara kesederhanaan, seringkali menyembunyikan kesuksesan dan kedewasaan yang sesungguhnya.